Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Maulana. Saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Pak Ari Yuneldi SPD MSI. Adapun saya di sini duduk di kelas TI 19A1. Dan untuk judul presentasi video kali ini adalah manajemen IP address. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita ke inti dari pembahasan manajemen IP address. Manajemen IP. Manajemen IP adalah istilah umum yang diberikan untuk sekumpulan tools dan teknik yang dapat digunakan oleh suatu institusi untuk adalah alat perencanaan, pelacakan, dan mengelola ruang alamat internet protokol yang digunakan dalam jaringan. Selanjutnya ada IP address. IP address yang merupakan tulang punggung internet adalah sumber daya internet yang jumlahnya terbatas dan perlu dilakukan konservasi dengan melakukan manajemen terhadap IP address ini. Hal yang perlu dilakukan oleh para engineer dalam upaya untuk lebih mendayagunakan penggunaan IP address adalah dengan merancang suatu network plan yang benar. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu network plan dalam pengalokasikan IP address adalah yang pertama ada penggunaan name based virtual host untuk web server. Penggunaan name based virtual pada penggunaan untuk web server dikenal dengan dua metode, yaitu menggunakan IP based virtual host dan name based virtual host. Agar dapat menggunakan name based virtual host memerlukan syarat, yaitu klien harus mendukung protokol /1.1. Protokol HTTP /1.1 diatur dalam RVC 2068, di mana perbedaan antara HTTP /1.1 dengan HTTP /1.0 diantaranya adalah mendukung name based virtual host serta penggunaan hubungan persistent. Jika HTTP /1.1 membutuhkan sebuah koneksi TCP untuk setiap permintaan URL, maka HTTP /1.1 dapat menggunakan sebuah koneksi TCP saja untuk beberapa permintaan URL. Server HTTP /1.1 dapat mengasumsikan bahwa hubungan yang digunakan dengan klien HTTP 1.1 adalah hubungan persisten, kecuali jika klien menyatakan tidak hendak menggunakan hubungan persisten. Yang kedua adalah penggunaan IP unencrypted. Apa itu IP unencrypted? Adalah suatu metode untuk mengaktifkan IP processing pada suatu serial interface tanpa memberikan IP address terhadapnya. Metode ini sangat baik dalam rangka untuk konservasi IP address. Adapun contoh konfigurasinya adalah berdasarkan pada software Cisco US versi 12.0 atau 10. Major net sama subnet berbeda. Selanjutnya ada penggunaan network address translation atau NAT. NAT ini adalah suatu metode yang mengizinkan klien yang tidak mempunyai IP non-readable dapat koneksi ke internet. Sebuah router yang dikonfigurasi menggunakan NAT paling sedikit mempunyai suatu interface
untuk koneksi ke internet dan satu interface juga ke lokal area network atau LAN. Ketika suatu paket meninggalkan LAN, Network Address Translation menerjemahkan IP address non-routable menjadi IP address yang valid. Begitu pula sebaliknya, apabila ada paket yang memasuki LAN, Network Address Translation akan menerjemahkan IP address valid dan routable menjadi IP address yang non-routable. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen IP. Yang pertama ada IP private. IP private adalah IP address yang digunakan untuk lingkup intranet. Host yang digunakan untuk lingkup intranet, host yang menggunakan IP private hanya bisa diakses di lingkup intranet saja. Alamat IP private atau pribadi ini yang digunakan untuk nomoran komputer dalam jaringan pribadi termasuk rumah, sekolah, dan akses bisnis di bandara dan hotel yang memungkinkan komputer dalam jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain. Jenis yang kedua yaitu IP public. IP public adalah IP address yang digunakan untuk lingkup internet. Host yang menggunakan IP public dapat diakses oleh seluruh user yang tergabung di internet, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui proxy. IP addressing juga dikelompokkan berdasarkan negara. Indonesia umumnya dimulai dengan kepala. Jenis yang selanjutnya itu yang ketiga adalah IP unicast. IP unicast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas, dan setiap lokasi yang menerima kemudian mengirimkan laporan penerimaan kepada pengirim. Jenis IP yang keempat yaitu IP static. IP static itu adalah yaitu IP yang dedicated dengan sebuah P8 komputer atau perangkat networking lain, misal router 1. Alamat IP static adalah sebuah pemberian alamat IP yang tidak pernah berubah. Alamat IP statis penting karena server memakai alamat IP ini dan mungkin mempunyai pemetaan menunjuk kepada server tersebut dan biasanya memberikan informasi kepada mesin lain seperti email server, web server, dan lain sebagainya. Alamat IP statik mungkin diberi oleh 10P Anda, baik dengan permintaan atau otomatis tergantung pada cara Anda hubungan ke internet. Yang terakhir yaitu IP dinamik, yaitu IP yang diberikan IOP secara acak apabila user termasuki jaringan IOP. IP yang didapat user sesuai dengan ketentuan dalam DHCP servernya. Untuk penjelasan dari presentasi video yang berjudul manajemen IP address ini cukup di sini, dan bila mana ada kesalahan ucap, kesalahan dari segi pembacaan maupun dari segi sistem video dan voice-nya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.